Halo, berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dan yang rasional. Nah, materi ini ada di mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Mari kita ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2. Dan koefisien dari variabel yang berpangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau di bentuk umumnya kan AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, jadi si A-nya itu tidak boleh nanti sama dengan 0. Selanjutnya untuk pertidaksamaan kuadrat itu merupakan pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya juga 2. Semuanya 2 pangkat tertinggi variabelnya. Kemudian koefisien variabelnya yang berpangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk perbedaannya dengan persamaan itu ya menggunakan tanda-tanda pertidaksamaan ya. Nah, untuk di sini juga A-nya itu semua A-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Nah, sebelumnya, materi persamaan kuadrat ini sudah dibahas pada saat di SMP. Sebenarnya, untuk di persamaan kuadrat, dalam menyelesaikannya itu ada 3 cara. Yang pertama itu memfaktorkan, kemudian yang kedua ada menggunakan rumus kuadrat, dan ada cara ketiga yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Namun, ke depannya, yang akan sering digunakan itu memfaktorkan dan menggunakan rumus kuadrat. Nantinya kalau misalkan sebuah persamaan itu tidak bisa digunakan memfaktorkan, kita bisa menggunakan rumus kuadrat. Nah, kalau sudah tidak bisa menggunakan rumus kuadrat, berarti dia tidak bisa difaktorkan. Seperti itu. Jadi cukup kita akan bahas atau kita akan ingat lagi dua metode ini. Langsung saja untuk yang pertama dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Kalau misalkan caranya bingung karena ini A-nya lebih dari 1, kita bisa menggunakan bantuan tabel. Tabel seperti ini kamu buat. Nah, kamu buat di sini yang suku pertama. Suku pertamanya 2x kuadrat. Kemudian suku terakhirnya itu min 3, tulis di paling bawah. Min 3. Nah, sekarang kita perhatikan 2x kuadratnya. 2x kuadrat berapa kali berapa yang menghasilkan 2x kuadrat. Kita tulis di atasnya 2x dan x. Karena 2x kalau dikalikan dengan x itu menghasilkan 2x kuadrat. Nah, kemudian kita perhatikan yang negatif 3 atau min 3. Nah, berapa kali berapa hasilnya min 3? Kan min 3 kali 1. Sekarang kita tulis hasil kalinya. Hasil kalinya min 3 kali x, kita tulis di sini min 3x. 2x kali 1 hasilnya 2x. Nah, yang di tengah-tengah ini dijumlahkan 2x tambah min 3x itu dijumlahkan menjadi negatif min x, sedangkan yang di tengah-tengah itu nilainya min 5x. Jadi kita tukar posisinya. Kita tukar posisinya di sini menjadi min 3, di sini menjadi 1. Nah, sekarang kita kalikan kembali. X-nya dikalikan dengan 1 itu x. 2x dikalikan dengan min 3 itu min 6x. Sekarang ini kita jumlahkan. X ditambah dengan min 6x itu menjadi min 5x. Sudah sama dengan min 5x, berarti inilah faktor yang didapatkan. Faktornya jadinya 2x
Karena ini satunya itu positif, berarti 2x tambah 1 dikalikan dengan x kurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kalian dari tadi bisa langsung ke bentuk ini, boleh tanpa melalui tabelnya. Jadi, silahkan saja, bisa. Jadi, ini 2x ditambah 1 itu sama dengan 0, atau x dikurang 3 sama dengan 0. Ini jadinya x-nya sama dengan min setengah, atau x-nya sama dengan 3. Jadi, HP-nya itu, himpunan penyelesaiannya itu, x-nya min setengah, 3. Selanjutnya kita ke rumus kuadrat. Untuk rumus kuadrat itu rumusnya x1, 2 itu sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4 kali a c per 2a. Untuk yang mana A, B, C-nya, A-nya itu sama dengan 2 ya, yang ini. A. B-nya itu sama dengan min 5, yang ini. Dan C-nya itu sama dengan min 3, yang ini. Kita langsung input ke rumusnya, min B berarti min 5. Diminkan, plus minus, akar B kuadrat, min 5 kuadrat, min 4 kali A-nya 2, dan C-nya itu min 3 per 2 kali A. 2 kali 2. Kemudian min 5, ini jadi kali min jadi 5, plus minus, min 5 kuadrat itu 25, dikurangi 4 kali 2, 8 kali min 3, plus 24, per 4, kemudian ini menjadi 5 plus minus akar 49 per 4. Ini menjadi 5 plus minus 7 per 4. Nah, jadinya untuk x1-nya itu yang positif, maksudnya yang plus, berarti 5 plus 7 per 4 itu sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Untuk x2-nya yang min, 5 min 7 per 4 sama dengan min 2 per 4 sama dengan min setengah. Jadi HP-nya bisa didapatkan min setengah, 3. Jadi untuk nilai HP-nya ini sama ya. Jadi rumus yang mana aja boleh dipakai. Maksudnya cara yang mana aja boleh dipakai. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan kuadrat nih. Nah, misalkan kita memiliki soal menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dikurang 2x min 3 lebih dari 0. Nah, caranya untuk yang pertama itu kita harus mengubah dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. 2x min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian ini persamaannya kita faktorkan. Pakai cara langsung aja. Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh pakai cara tabel yang tadi. Kita ini karena mudah, x-nya ini 1, jadi bisa langsung. Ini jadi min 3 plus 1. Sehingga x min 3 itu sama dengan 0 atau x plus 1-nya yang sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Nah, untuk yang kedua, kita buat garis bilangan. Min 1, 3. Nah, untuk mengetahui daerah penyelesaiannya, kita uji titik dulu. Kita ambil di antara min 1 dan 3 itu ada angka 0. Berarti kita input angka 0-nya itu ke persamaan yang tadi sudah difaktorkan. 0 kurang 3, 0 tambah 1. Nah, ini kita tidak memerlukan hasilnya, kita hanya perlu tandanya saja. Kayak ini 0 kurang 3 itu hasilnya negatif, 0 tambah 1 itu hasilnya positif.
Negatif kali positif itu negatif hasilnya, sehingga di antara min 1 dan 3 itu dia bernilai negatif. Untuk selanjutnya kita cari yang di sebelah kanannya 3, kita ambil 4 misalkan. Berarti 4 dikurang 3, 4 ditambah 1. Sama kayak tadi, kita nggak butuh hasilnya, kita butuh tandanya saja. 4 kurang 3 itu tandanya hasilnya itu nanti bertanda positif, dan 4 tambah 1 itu hasilnya bertanda positif juga. Positif kali positif, positif. Sehingga yang di sebelah kanannya 3 itu bernilai positif. Nah, seperti ini sudah didapatkan, ini kita bisa langsung tarik kesimpulan bahwa dia itu positif. Kalau mau dicoba, boleh. Nah, karena dari soal itu yang diminta adalah yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0 berarti dia nilainya positif. Sehingga yang merupakan daerah penyelesaian merupakan yang bernilai positif ini. Yang di sebelah sana. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan himpunan penyelesaian. Berarti yang keempat kita mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, karena daerah yang merupakan daerah penyelesaian itu adalah yang di sini, ini merupakan X, nilai X yang kurang dari negatif 1. Kemudian yang di sebelah sini yang merupakan X lebih dari 3. Oh ya, jangan lupa tadi karena ini tidak isi sama dengan, di sini kita intervalnya interval terbuka. Jangan dikucak, jangan ditutup dia. Karena dia tidak ada sama dengan di sini. Kemudian lanjut ke yang menentukan HP-nya, sehingga HP-nya kita bisa tentukan sama dengan X, di mana X-nya itu kurang dari negatif 1 dan X-nya itu lebih dari 3. Sekian. Selanjutnya, untuk contoh pertidaksamaan yang lain, misalkan kita memiliki pertidaksamaan ini 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, yang pertama kali kita lakukan sama seperti tadi, mengubah pertidaksamaannya ini menjadi persamaan. Kemudian kita faktorkan. Kalau tidak bisa langsung memfaktorkan seperti ini, bisa pakai tabel tadi tuh ya. Ini 2x kali x, biar hasilnya min 5, berarti ini kita di sini 5, di sini 1. Ini negatif, ini positif, ini negatif. Kemudian berarti ini 2x-nya ditambah 5 sama dengan 0, atau x-nya dikurang 1 sama dengan 0, sehingga mendapatkan x sama dengan min 5 per 2, atau x sama dengan 1. Kemudian selanjutnya kita membuat garis bilangannya, ini min 5 per 2, ini 1. Sama kayak tadi, kita uji titik dulu. Kita ambil yang di antara negatif 5 dan 2, negatif 5 per 2 dan 1 ini 0 ya, kita ambil, kita input ke persamaan yang sudah kita faktorkan tadi. Berarti ini 0 tambah 5, 0 kurang 1. Kita ambil tandanya saja, 0 tambah 5 bertanda positif, 0 kurang 1 bertanda negatif. Positif kali negatif itu negatif. Berarti di sini tandanya negatif. Kemudian uji titik yang sebelah kanannya 1, kita ambil 2. 2 kali 2 tambah 5, 2 kurang 1. Ini menghasilkan tanda positif, di sini juga menghasilkan positif. Positif kali positif, ini hasilnya positif, sehingga yang sebelah kanan 1 ini positif. Di sini positif, kita bisa dicari dulu. Kemudian kita cari HP-nya. Nah, dengan mencari HP, ini kan dia kurang dari sama dengan. Berarti karena dia kurang dari sama dengan, ini intervalnya tutup ada sama dengannya. Berarti si negatif 5 per 2 dan satunya ini ikut ke dalam penyelesaian nantinya. Yang diminta adalah kurang dari sama dengan 0. Berarti yang kurang dari 0 itu tandanya yang negatif ya, berarti yang ini. Nah, yang itu dia. Nah, yang ini itu merupakan nilai X yang
lebih dari sama dengan negatif 5/2 dan kurang dari sama dengan 1. Sehingga HP-nya kita bisa menuliskan X, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan min 5/2 dan kurang dari sama dengan 1. Selesai. Lanjut. Persamaan rasional itu merupakan persamaan dalam bentuk pecahan yang penyebutnya juga memuat variabel. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nah, ini persamaannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya sebelum itu kita tulis saja ulang dulu soalnya biar lebih besar. Min 4/X plus 3. Nah, caranya ini adalah dengan kali silang. Jadi yang ini, yang di kanan bawah ini dikalikan ke sana, dan yang di kiri bawah dikalikan ke kanan atas. Kita mulai. X min 2 itu kita kalikan dengan X plus 3 sama dengan min 4-nya dikali X. Nah, untuk yang ini mengalikannya, jangan lupa ini kalinya nih seperti ini ya caranya. Kemudian yang ini kayak gini. Jangan dikali langsung. Jadinya X kali X itu X kuadrat, X kali 3 itu plus 3X, kemudian min 2 kali X itu min 2X, min 2 kali 3, min 6. Sama dengan min 4 kali X, min 4X. Ini kita selesaikan, berarti X kuadrat ditambah 3X kurang 2X menjadi X kurang 6. Nah, min 4X-nya kita pindahkan ke kiri menjadi plus 4X sama dengan 0. Ini juga masih bisa kita selesaikan. Ini menjadi X ditambah 4X itu adalah 5X min 6 sama dengan 0. Kemudian, persamaan yang sudah kita dapatkan itu, sekarang kita faktorkan ya. Ini X, berapa kali berapa biar min 6, dan kalau ditambahkan hasilnya 5, itu plus 6 min 1. Kemudian ini X plus 6-nya itu sama dengan 0, atau X min 1-nya yang sama dengan 0. X sama dengan min 6 atau X sama dengan 1. Himpunan penyelesaiannya jadi min 6,1. Selesai. Lanjut ke pertidaksamaan rasional yang merupakan pertidaksamaan yang berbentuk pecahan dan penyebutnya memuat variabel. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama, itu tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, untuk cara penyelesaian pertidaksamaan rasional, itu yang pertama, kita cari pembuat nol. Pembuat nol dari penyebut. Pembuat nol dari penyebut berarti X tambah 3 kan penyebutnya itu sama dengan 0. X sama dengan min 3. Nah, kalau misalkan pecahan, itu yang di bawahnya atau penyebutnya kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti si X-nya ini tidak boleh sama dengan 3. Karena kalau dia min 3 maksudnya. Karena kalau dia nilainya min 3, hasilnya akan 0 penyebutnya. Sehingga dia pecahannya tidak bisa diselesaikan. Atau tidak terdefinisi. Selanjutnya, setelah kita tahu pembuat nol dari penyebut, baru kita selesaikan nih si pertidaksamaannya. Kita tulis ulang dulu. 4X plus 7 per X plus 3 itu lebih dari min 1. Ini caranya juga sama, kita kali silang ya. Kita kalikan penyebutnya ke ruas kanan. Kita kalikan langsung,
ini si 4x plus 7 lebih dari min 1 kali x tambah 3. Kita selesaikan. 4x plus 7 lebih dari min x min 3. Kita kumpulkan yang memiliki variabel x di sebelah kiri, ini plus x lebih dari min 3 min 7. Kemudian ini 5x lebih dari min 10, x-nya lebih dari min 2. Langkah selanjutnya kita membuat garis bilangan. Ini ada min 2 dan min 3. Min 2 dan min 3. Ya, di sini min 2, ini min 3. Kita tulis di garis bilangan. Karena dia tidak memiliki sama dengan, maksudnya hanya lebih dari saja di soal. Ini pada soal cuman lebih dari saja, maka di sini kita membuatnya interval terbuka. Di sini juga kan tidak boleh sama dengan min 3, berarti ini juga interval terbuka. Kemudian ini x-nya adalah lebih dari min 2. X-nya lebih dari min 2 berarti yang di sebelah kanannya. Ini daerah penyelesaiannya. Karena si min 3 itu ada di sebelah kirinya atau kurang dari min 2, kita langsung bisa tarik kesimpulan. Jadi, nilai x-nya itu lebih dari min 2. Selesai. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Nah, sama seperti tadi, yang pertama kita cari pembuat 0. Dari penyebut. Penyebutnya kita tulis 2x kuadrat min 13x min 7. Ini sama dengan 0, kita jadiin persamaan. Nah, ini kita faktorkan. Faktorkan, ini 2x, ini x. X, kemudian 7, berarti di sini yang 7-nya, min 7 plus 1. Kemudian ini 2x tambah 1-nya yang sama dengan 0, atau x min 7-nya yang sama dengan 0. X sama dengan min setengah, atau x sama dengan 7. Selanjutnya, kita jadiin persamaan dulu, itu x kuadrat min 3x min 4 per 2x kuadrat min 13x min 7 itu sama dengan 0, sehingga kalau ini dibawa ke sini menjadi 0, menjadi x kuadrat min 3x kurang 4 itu sama dengan 0. Ini langsung kita faktorkan menjadi x min 4x plus 1. X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, yang ini kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Ada min 1 dan ada 4. Di soal itu dia lebih dari sama dengan, sehingga ini adalah interval tertutup. Kita tutup dia. Selanjutnya kita uji titik. Kita ambil di antara min 1 dan 4 itu 0, kita input ke ini, ke sini nih. Kemudian 0 min 4, 0 plus 1. Ini kita ambil tandanya saja, ini negatif, ini positif, sehingga kalau dikalikan hasilnya negatif, berarti di antara min 1 dan 4 itu nilainya negatif. Kemudian yang kedua, kita ambil yang di kanannya 4 itu 5 min 4. Kemudian 5 plus 1 itu tandanya positif-positif, sehingga menjadi positif ya.
Ini positif. Yang diminta dari soal adalah yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0, maka yang lebih dari 0 itu yang nilainya positif. Ini. Langkah selanjutnya, kita meletakkan si pembuat nolnya ini ke garis bilangan. Nah, tadi kan ada min 1, ada 4. Nah, 4. Kemudian kita input min setengahnya di sini, min setengah. Kemudian 7-nya kira-kira di sini. Nah, daerah penyelesaiannya itu tadi, itu kan yang ini. Berarti si negatif 2-nya ini sudah tidak perlu kita perhitungkan lagi karena dia tidak ada di daerah penyelesaiannya. Yang kita perlu perhitungkan adalah min 7 yang ada di daerah penyelesaian. Karena dia ada di daerah penyelesaian, ini garisnya lurus. Karena dia ada di daerah penyelesaian, ini kita potong daerah penyelesaiannya di angka 7 karena dia tidak boleh bernilai 7 kayak gini. Sehingga bentuk garis bilangannya menjadi seperti ini. Nah, ini bisa dibaca dengan X-nya itu kurang dari sama dengan negatif 1 yang di sebelah sini. Kemudian yang ini di antara 4 dan 7 itu X-nya lebih besar sama dengan 4 kurang dari 7. Ini 7-nya kurang dari saja karena nggak boleh sama dengan 7. Ini interval terbuka ya, di 7-nya. Kemudian untuk yang terakhir, yang di kanannya 7 ini dibaca X lebih dari 7. Lebih dari aja, karena dia 7-nya nggak boleh ikut. Ini. Sehingga untuk kesimpulannya, nilai X yang memenuhi itu jadi nilai X-nya itu adalah X-nya kurang dari sama dengan min 1, X-nya lebih dari sama dengan 4 kurang dari 7, dan X-nya itu lebih dari 7. Ini dia. Selesai. Baik, terima kasih sudah menonton pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, silahkan tanyakan pada kontak yang sudah tersedia atau bisa juga komen langsung di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Selamat belajar, sampai jumpa. Bye.